Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Air Channel. Di video kali ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Di video kali ini kita akan belajar tema 2 yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Subbab materi yaitu B. Pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya menjaga agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya dukungnya. Upaya ini dimaksud untuk menjamin bahwa sumber daya alam yang ada dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Berikut merupakan beberapa contoh aktivitas pelestarian lingkungan hidup berupa pelestarian sumber daya udara, air, dan tanah. 1. Pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Usaha pelestarian sumber daya udara akibat aktivitas pabrik dapat dilakukan dengan pemasangan alat penyaring udara. Sedangkan pelestarian sumber daya udara karena asap dari kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Untuk jarak dekat dengan menggunakan sepeda. Penanaman pohon juga merupakan usaha pelestarian sumber daya udara karena pohon dapat memproduksi oksigen sehingga udara menjadi lebih bersih. Berbagai bentuk pelestarian lingkungan. Bersepeda, contoh pelestarian sumber daya udara. Menggunakan pupuk organik, contoh pelestarian sumber daya tanah. Dan membersihkan sampah plastik di pinggir laut, contoh dari pelestarian sumber daya alam. 2. Pembiasaan melestarikan sumber daya air. Air merupakan sumber kehidupan. Pelestarian sumber daya air dapat diusahakan melalui memelihara dan melindungi sumber air. Upaya untuk menjaga ketersediaan air dapat dilakukan dengan pengaturan siklus hidrologi seperti menyimpan air hujan di dalam profil tanah melalui sumur resapan. Kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan program kali bersih, merawat dan membersihkan pintu-pintu air, dan penindakan bagi pelanggar aturan yang dengan sengaja membuang limbah ke sungai juga harus ditegakkan. 3. Pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan melindungi, memperbaiki tanah agar kembali produktif dan meningkatkan produktivitas tanah. 4. Aktivitas manusia zaman praksara. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. C. Masa bercocok tanam. D. Masa perundagian. A. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Keadaan yang tidak stabil dan sering berganti di permukaan bumi dalam bentuk fisik, iklim, dan sebagaimana telah dihadapi oleh manusia. Makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan sudah menyebar rata di bumi. Perburuan dan pengumpulan makanan menjadi aktivitas keseharian manusia pada masa ini. Mereka berburu hewan seperti rusa, kudang, kijang, kerbau, gajah, dan beberapa hewan lainnya. Pengumpulan makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, dan berbagai tanaman yang dapat dimakan. Manusia pada masa ini hidupnya berpindah-pindah dengan berkelompok. Daerah-daerah yang ditempati oleh manusia perlu memperhatikan ketersediaan makanan yang cukup. Mereka hidup berpindah-pindah dan menghuni gua-gua serta cerukan. Pada tahap berburu dan mengumpulkan makanan sederhana ini, penemuan api dan alat-alat sangat penting. Api digunakan untuk meramu makanan dan alat-alat menjadi hal yang penting karena pada perkembangannya alat-alat akan dibuat lagi lebih canggih dan halus. Api menjadi penting dalam kehidupan manusia dalam mengembangkan teknologi.
Pada masa ini, alat-alat yang digunakan masih bersifat kasar, yang terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Alat-alat dari batu yang digunakan misalnya kapak perimbas, kapak penetak, pahat genggam, dan kapak genggam. Alat serpi bilah seperti pisau, perahu, gurdi, dan mata panah, serta alat-alat yang terbuat dari tulang belulang atau tanduk. Hasil-hasil kebudayaan pada zaman ini secara arkeologis disebut dengan zaman Paleolitikum. Zaman Paleolitikum dapat dibedakan menjadi dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngadon. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak tapi tidak mempunyai tangkai atau alat penetak, disebut juga dengan koper. Alat ini digunakan dengan cara digenggam dengan tangan. Alat-alat tersebut memiliki permukaan yang sangat kasar. Pada kebudayaan Ngandong, banyak didapatkan alat dari tulang selain kapak genggam dari batu. Alat-alat dari tulang dibentuk tajam karena digunakan untuk mengorek umbi-umbian. Selain itu, ada juga yang disebut dengan fleges atau alat-alat kecil yang dibuat dari batu yang indah. B. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada era berikutnya, kehidupan manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut masih bergantung kepada faktor alam. Faktor-faktor tersebut adalah kesuburan, iklim, dan terdapatnya sumber makanan, hewan, dan tumbuhan. Mereka hidup dengan berburu hewan darat, menangkap ikan di sungai atau laut, mencari kerang-kerangan di tepi pantai, dan mengumpulkan biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, serta daun-daunan. Hidup berburu dan meramu makanan masih menjadi aktivitas sehari-hari. Namun pada saat ini, faktor-faktor alam akan menjadi sangat sulit untuk diprediksi. Tanda-tanda mereka sudah menetap dan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri sudah tampak untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang tidak menentu. Mereka sudah menetap cukup lama di gua-gua atau abri sausage dan cerukan di tepi pantai. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Pertanian sudah mulai dilakukan dengan menanam padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Mereka juga sudah mencoba untuk beternak dengan menjinakkan hewan. Namun, tradisi berpindah dan mengumpulkan makanan masih dominan dan menjadi aktivitas keseharian mereka. Mereka yang tinggal di pantai meninggalkan jejak, yaitu berupa sampah dapur, berupa kulit kerang, atau disebut kecoken moninger. Pada masa ini, manusia sudah masuk ke dalam masa Mesolitikum berdasarkan arkeologisnya. Gambar ini merupakan salah satu contoh kecoken moninger, yaitu jejak sampah dapur manusia era Mesolitikum yang ditemukan di pinggir pantai. C. Masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa terpenting dalam sejarah manusia. Peralihan kebudayaan manusia dalam kebiasaan berburu dan mengumpulkan makanan ke masa untuk bercocok tanam mempunyai proses yang sangat panjang. Pada masa ini, manusia sudah memasuki babakan sejarah Neolitikum berdasarkan arkeologisnya. Manusia pada masa ini bercocok tanam dengan membuka lahan baru. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan masih dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada masa ini, mulai ada pola-pola perkampungan dan sudah hidup menetap secara berkelompok dengan beberapa keluarga. Populasi manusia meningkat pada masa ini. Mereka mulai mengatur hidup dengan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan pembagian hasil secara adil. Pola hunian perkampungan berada di sekitar sumber air dan dataran tinggi. Pinggiran sungai, danau, tepian pantai, dan daerah pantai merupakan indikator untuk mereka tempati. Komunikasi di antara mereka pada masa ini sudah maju. Penggunaan bahasa sudah menciptakan komunikasi yang berkembang menjadi bahasa yang berkembang hingga saat ini. Masa bercocok tanam mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju dari masa sebelumnya.
Alat-alat yang digunakan sudah diasah. Alat-alat yang digunakan seperti beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Alat-alat obsidian atau batu pecubung berkembang. Gerabah juga mulai digunakan dengan teknik pembuatan yang sederhana. Perhiasan-perhiasan juga sudah diciptakan seperti gelang dari batu dan kulit kerang. Manusia pada zaman ini meninggalkan benda-benda seperti menhir, domet, sarkofagus, kubuk berundak, peti kubur batu, palung, lesung batu, dan patung-patung batu. D. Masa Perundagian. Masa Perundagian diperkirakan oleh ahli sejarah adalah masa akhir dari masa prasejarah atau praksara. Perundagian berasal dari kata dasar yaitu undagi. Dalam bahasa Bali, kata undagi berarti seseorang atau sekelompok orang atau golongan masyarakat yang mempunyai keterampilan atau kepandaian suatu jenis usaha tertentu dalam membuat gerabah, perhiasan dari kayu, sampan, atau batu. Berdasarkan ilmu arkeologi, manusia telah memasuki zaman logam pada masa Perundagian. Manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa. Mereka sudah menyebar dan menetap di desa-desa, di daerah pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Mereka sudah terbiasa untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, bertani dan berternak, dengan bergotong royong dan dibagi rata secara adil. Pada zaman ini menunjukkan kemajuan yang amat pesat. Pola ini masih digunakan di sekitar kita. Sistem pembagian kerja menjadi lebih ketat dan berkembang kepada kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Aktivitas sehari-hari dibagi berdasarkan kepada keterampilannya. Manusia menjadi terarah dengan mengetahui pengetahuan dan kemampuan masing-masing. Perkembangan ini menjadikan manusia terbagi menjadi golongan-golongan tertentu dalam melakukan pekerjaan. Sistem pekerjaan ini juga berkembang dengan sangat baik. Pekerjaan semakin terspesialisasi kepada sub-sub yang lebih kecil dan spesifik. Kemampuan manusia dalam menghasilkan teknologi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia sudah mengenal teknik dalam mengecor logam. Mereka melebur biji logam untuk dibuat benda-benda keperluan untuk aktivitas sehari-hari. Penemuan-penemuan baru dengan teknik peleburan, pencampuran, penempaan, dan percetakan jenis-jenis logam. Emas dan tembaga menjadi logam yang sering dilebur karena titik leburnya tidak membutuhkan suhu yang tinggi. Perhiasan-perhiasan diciptakan beraneka ragam seperti cincin, gelang, kalung, penutup lengan, dan sebagainya. Berikut gambar perhiasan perunggu pada masa praksara. Manusia juga sudah ulung dalam berlayar. Mereka melakukan perdagangan dengan daerah lain mengarungi lautan luas. Perahu bercadik memainkan peranan besar dalam melangsungkan hubungan-hubungan dengan daerah lain. Perdagangan dilakukan dengan sistem barter atau tukar-menukar. Barang-barang yang laku kala itu adalah negara perunggu dan perhiasan-perhiasan dari logam dan manik-manik. Oke, cukup materi di video kali ini. Materi berikutnya ada di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.